Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Kurniansyah dengan NIM 2365012. Saya dari kelas A, Prodi Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Dayanu Ihsanuddin. Baik, pada video kali ini saya akan menuntaskan tugas pertama dalam mata kuliah Cybercrime dan Cyber Law, di mana dosen pengampunya yaitu Bapak Insinyur Eri Muchar Hasiri, Sarjana Komputer Magister Teknik. Baik, video kali ini saya akan membahas 3 kasus kejahatan dalam dunia cyber. Baik, pada video kali ini saya akan mengulas beberapa kasus kejahatan cyber yang terjadi di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan 3 kasus kejahatan cyber saja, yaitu menyoroti dampaknya dan memberikan pelajaran berharga bagi kita semua dalam menjaga keamanan data di era digital pada saat ini. Oke, kita masuk pada kasus pertama, yaitu kebocoran data pribadi, di mana kasus BPJS Kesehatan pada tahun 2021. Nah, pada tahun 2021, Indonesia digemparkan oleh dugaan kebocoran data pribadi sejumlah 222,5 juta peserta BPJS Kesehatan, di mana ini merupakan salah satu insiden kejahatan cyber terbesar yang pernah terjadi di negeri ini, menyentuh hampir seluruh populasi. Kemudian informasi berharga ini sangat rentan disalahgunakan oleh pelaku kejahatan cyber untuk penipuan daring, pencurian identitas, pembuatan akun palsu, atau pengajuan pinjaman ilegal atau sering disebut juga dengan pinjol. Oke, BPJS Kesehatan melaporkan insiden ini ke Barreskrim Polri, yang dimana diduga kebocoran ini terjadi akibat celah keamanan sistem, baik dari aspek teknologi maupun pengelolaan. Kasus ini menjadi pengingat betapa krusialnya keamanan data, bahkan bagi institusi pemerintahan. Jadi dampaknya kepercayaan publik terhadap pengelolaan data menurun dan masyarakat semakin rentan menjadi korban kejahatan cyber selanjutnya. Ini menekankan pentingnya sistem keamanan berlapis dan peningkatan kesadaran cyber. Kita lanjut pada kasus kedua, yaitu peretasan akun media sosial resmi, yaitu pada channel YouTube DPR RI pada tahun 2023. Di mana peretasan yang mengejutkan pada tanggal 6 September 2023, channel YouTube DPR Republik Indonesia diretas dan menayangkan siaran langsung judi online, di mana kejadian ini membuktikan bahwa akun media sosial lembaga negara pun tidak luput dari serangan cyber. Penyebab dan dampaknya diduga peretasan terjadi karena kelemahan pengamanan akun digital, seperti kredensial login yang bocor atau tidak diterapkannya autentikasi 2 faktor secara optimal, di mana pelaku pun dengan mudah mengambil alih akun. Jadi dampak reputasinya sangat besar. Channel kehilangan lebih dari 2 juta subscriber dan Google menonaktifkan kanal sementara. Ini menjadi perusak citra dan kredibilitas lembaga di mata publik, khususnya bagi warga negara Indonesia. Kemudian pelajaran yang kita bisa ambil, di mana kasus ini mengajarkan bahwa serangan cyber tidak hanya berujung pada kerugian finansial, tetapi juga merusak citra dan kepercayaan publik, di mana pengelolaan akun media sosial resmi harus disertai standar keamanan digital yang ketat dan penguasannya berkelanjutan. Baik, kita masuk pada kasus ketiga, di mana ancaman malware dan ransomware pada kasus WannaCry di tahun 2017. Untuk penyebaran globalnya sendiri, WannaCry atau
malware yang menkripsi data dan meminta tebusan menyebar ke lebih dari 200 negara pada tahun 2017. Di Indonesia sendiri lebih dari 1.000 komputer terinfeksi. Untuk celah keamanannya sendiri, penyebaran cepat terjadi karena banyak sistem yang belum melakukan pembaruan keamanan. Kelalaian dalam menjaga sistem tetap mutakhir membuka pintu bagi serangan cyber. Untuk kerugian ganda tersendiri, di mana kerugian bukan hanya tebusan, tetapi juga operasional akibat lumpuhnya sistem, di mana WannaCry melumpuhkan aktivitas kerja individu, perusahaan, dan institusi. Yang terakhir, pentingnya pencegahannya, di mana dampak WannaCry ini sangat luas, mulai dari layanan publik terganggu hingga kerugian finansial. Pencegahannya tidak hanya teknologi, tetapi juga kedisiplinan dan kesadaran pengguna. Oke, jadi pelajaran dan langkah ke depan yang kita bisa ambil yaitu prioritaskan keamanan data, di mana setiap individu dan organisasi wajib menjadikan keamanan data sebagai prioritas utama. Ini termasuk pengguna kata sandi kuat, autentikasi 2 faktor, dan enkripsi data yang sensitif. Kemudian edukasi dan kesadaran, di mana peningkatan edukasi mengenai ancaman cyber dan praktik keamanan digital yang baik sangat krusial. Pengguna harus dibekali pengetahuan untuk mengenali dan menghindari serangan cyber tersebut. Yang ketiga, perbarui sistem secara berkala, di mana pastikan semua sistem operasi, perangkat lunak, dan aplikasi selalu diperbarui dengan patch keamanan terbaru, yang dimana ini menutup celah yang dapat dimanfaatkan oleh peretas. Dan yang keempat, sistem keamanan berlapis, di mana implementasikan lapisan-lapisan keamanan seperti firewall, antivirus, dan deteksi intrusi untuk melindungi data dari berbagai jenis serangan. Jadi, pada kasus ketiga tersebut, ini merupakan pengingat bahwa kejahatan cyber adalah ancaman nyata yang terus berkembang. Dengan memahami resiko dan pengambilan langkah proaktif, kita dapat menciptakan lingkungan digital yang lebih aman bagi semua, khususnya bagi masyarakat Indonesia. Baik, itu saja review mengenai 3 kasus terhadap cyber. Mungkin ada salah kata atau pengucapan yang kurang tepat dari saya mohon maaf. Saya akhiri video ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.